Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Ridho Justiansa, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Riau, jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang berjudul Pengelolaan Evaluasi Pendidikan. Check it out. Oke, baik. Di sini kita akan memasuki materi yang pertama ataupun pembahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses di mana harus sistematis untuk mengumpulkan yang namanya analisis dan mengintervensikan informasi tentang berbagai aspek dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan menilai tingkat pencapaian tujuan pendidikan seperti evaluasi program, kinerja guru, dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi pendidikan ini mencangkup pengukuran dan penilaian baik terhadap individu maupun terhadap keseluruhan di dalam sistem pendidikan. Evaluasi ini juga mencangkup berbagai jenis seperti evaluasi formatif, yaitu untuk perbaikan pembelajaran, dan juga evaluasi sumatif, yaitu untuk menilai yang namanya hasil akhir. Dalam pelaksanaannya, evaluasi pendidikan ini menggunakan berbagai instrumen seperti tes, observasi, wawancara, kuesioner, dan juga analisis dokumen. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan evaluasi pendidikan ini? Ataupun tujuan evaluasi di dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yaitu yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga menilai efektivitas program pendidikan. Yang keempat memberikan umpan balik ataupun feedback. Yang kelima mengambil keputusan. Dan yang keenam meningkatkan akuntabilitas. Dan yang tujuh mendeteksi yaitu kendala dan kesulitan di dalam program pendidikan. Jadi evaluasi pendidikan ini bukan hanya menilai peserta didik saja, tetapi juga seluruh komponen yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan seperti kurikulum dan metode pengajaran beserta lingkungan belajar. Oke, kita masih masuk di slide yang pertama. Di sini mengapa pengelolaan evaluasi itu sangat penting, kawan-kawan? Di sini saya mengambil 2 poin. Yang pertama yaitu pentingnya evaluasi terstruktur dan terukur. Yang kedua, dampak evaluasi yang sangat efektif terhadap kualitas pendidikan. Oke, di sini saya membahas ialah mengapa evaluasi pendidikan ini harus terstruktur dan terukur. Evaluasi terstruktur dan terukur ini merupakan kunci untuk memastikan proses penilaian dalam pendidikan berjalan secara sistematis, objektif, dan menghasilkan data yang sangat valid serta relevan. Jadi berikut ini adalah beberapa poin mengapa evaluasi ini sangat penting. Yang pertama itu adalah menjamin validitas dan reliabilitas hasil evaluasi. Evaluasi ini yang terstruktur memastikan bahwa semua aspek yang dinilai ini dicangkup secara sistematis dengan instrumen yang terukur. Hasil evaluasi menjadikan yang lebih akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua itu adalah meningkat kualitas keputusan. Data yang diperoleh dalam evaluasi terstruktur dan terukur memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan. Baik itu terkait kebijakan pendidikan, promosi pada peserta didik, atau pengembangan program pembelajaran. Yang ketiga, memastikan capaian tujuan pendidikan. Yang keempat, yang namanya menghindari bias dan subjektivitas. Dengan pendekatan yang terukur, evaluasi menjadi lebih objektif karena didasarkan pada indikator yang jelas dan kriteria yang terstandarisasi. Hal ini mengurangi potensi bias atau penilaian subjektif. Dan selanjutnya meningkatkan efektivitas perbaikan, membantu dalam perbandingan dan benchmarking. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi evaluasi yang tidak terstruktur dan tidak terukur dapat menghasilkan data yang tidak jelas, sulit diinterpretasikan,
dan bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, pentingnya untuk merancang proses evaluasi dengan pendekatan yang sistematis, penggunaan instrumen yang sahih, dan mengacu pada standar tertentu untuk memperoleh manfaat maksimal dalam konteks pendidikan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan memasuki tujuan evaluasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, dan sebenarnya banyak tujuan evaluasi pendidikan itu, tapi di sini saya mengambil 3 poin penting. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan, dan yang ketiga transparansi dan akuntabilitas. Jadi di sini meningkatkan kualitas pendidikan ini melibatkan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Evaluasi yang tepat membantu mengidentifikasi area perlu diperbaiki dan memastikan hasil belajar yang optimal. Selanjutnya di sini adalah pengambilan keputusan ini harus memiliki data yang akurat dari evaluasi pendidikan, menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang strategis seperti merancang program remedial, menentukan kebijakan pendidikan, atau alokasi sumber daya. Keputusan yang berbasis bukti cenderung lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu adalah transparansi dan akuntabilitas. Maksudnya di sini proses pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan memastikan semua pihak termasuk guru, siswa, dan orang tua dan pemerintah dalam memahami tujuan dan hasil yang dicapai. Evaluasi yang sistematis memungkinkan institusi pendidikan menunjukkan keberhasilan atau mengidentifikasi tantangan secara terbuka. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis evaluasi pendidikan. Jadi di sini saya mengambil ada 4. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga evaluasi diagnostik, dan yang terakhir yaitu evaluasi penempatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Evaluasi formatif itu evaluasi untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi di sini dalam proses belajar mengajar itu perlu adanya evaluasi. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, ini yaitu evaluasi untuk menilai pencapaian hasil akhir. Dan yang ketiga evaluasi diagnostik, ini evaluasi untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Jadi nanti di mana kurangnya kebutuhan peserta didik itu dilakukan di evaluasi diagnostik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi penempatan, yaitu untuk menentukan penempatan atau jenjang pendidikan yang tepat bagi peserta didik. Makanya di sekolah itu banyaknya program-program, ada yang di sekolah SMA itu ada yang program IPA dan IPS. Disinilah tempat penempatan untuk menentukan di mana langkah yang tepat bagi peserta didik. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan memasuki proses pengelolaan evaluasi. Jadi proses pengelolaan evaluasi ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu adalah proses perencanaan. Jadi yang namanya perencanaan pasti harus menentukan tujuan dan metode evaluasi apa yang ingin dilakukan dalam pengelolaan evaluasi. Yang kedua yaitu adalah proses pelaksanaan. Ketika perencanaan itu sudah kita laksanakan, maka kita akan memasuki proses pelaksanaan di mana pengumpulan data melalui tes, observasi, ataupun metode lainnya dilakukan sehingga dapatlah poin yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data ini merupakan pengolahan dan interpretasi dari hasil evaluasi tadi. Dari hasil pengumpulan data kita tadi, lanjut masuklah ke pelaporan hasil. Pelaporan hasil ini ialah penyusunan laporan evaluasi. Ketika kita sudah dapat evaluasi ini, maka kita akan masuk ke dalam tindak lanjut. Tindak lanjut ini yaitu rekomendasi ataupun implementasi untuk perbaikan di dalam sistem ataupun kualitas suatu pendidikan. Oke, di sini dalam proses evaluasi ini ada
Alat dan teknik evaluasi sebenarnya banyak. Jadi di sini saya mengambil 4 poin saja. Yang pertama yaitu ada tes tertulis, yang kedua ada observasi, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat wawancara. Jadi tes tertulis ini yang poin pertama itu biasanya dilakukan mengisi soal yang berisi pilihan ganda, esai ataupun model-model soal lainnya yang berbentuk tes tertulis. Yang kedua itu adalah observasi. Observasi ini merupakan sejenis memonitor perilaku dan aktivitas dari siswa ataupun orang yang ingin kita evaluasi dalam satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu adalah kuesioner. Kuesioner ini untuk mendapatkan umpan balik dari seseorang yang ingin kita evaluasi tadi. Dan yang keempat adalah wawancara. Wawancara ini pemahaman mendalam dari peserta didik. Mungkin lebih banyak ditanya tentang kepribadian dari peserta didik dan lain sebagainya. Baiklah, di sini kita masuk slide selanjutnya yaitu tantangan dalam evaluasi pendidikan. Tantangan di sini ada 3 poin yang saya ambil. Yang paling pertama itu adalah keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya ini yang saya maksud ialah dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Jadi banyaknya keterbatasan sumber daya ini sehingga membuat evaluasi pendidikan ini belum maksimal dilakukan. Yang kedua yaitu resistensi dari guru atau siswa. Maksudnya itu kecemasan atau ketidakterbukaannya dalam proses evaluasi. Mungkin banyaknya tidak terbuka dari guru dan siswa dalam melakukan evaluasi ini sehingga resistensi dari guru atau siswa ini masih kuat di dalam tantangan dalam evaluasi pendidikan ini. Dan yang ketiga yaitu kesulitan dalam interpretasi data. Maksudnya di sini analisis yang tidak sesuai dapat menyesatkan hasil evaluasi. Jadi ini adalah poin yang sangat penting supaya hasil evaluasi ini tidak sesat maupun tidak salah dalam hasil evaluasinya. Oke, baiklah kita masuk di poin yang terakhir yaitu kesimpulan dalam pengelolaan evaluasi pendidikan. Jadi pengelolaan evaluasi pendidikan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan dalam proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi yang baik harus dirancang secara terstruktur menggunakan instrumen yang terukur dan dilaksanakan secara konsisten untuk mendapatkan data akurat dan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi yang melihat dan mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.